Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun kita, apapun jabatan kita, siapapun bapak kita, tapi ajal selalu saja semakin dekat. Memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan dan mengerikan. Saat pertama kali kita terbangun atau tersadar bahwa kita telah mati, akan seseorang merasa tak percaya jika dia sudah meninggalkan alam dunia dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Jika seseorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir di alam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup, tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan di tempat bersama para ulama dan umara di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu. Demikianlah kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal soleh. Dan berikut ini hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Barok bin Azim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani ini menceritakan perjalanan manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar. Sampainya di perkuburan masih liang lahat digali. Rasulullah pun duduk menanti dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dibungkus itu diangkat ke langit.
setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" Fulan bin Fulan jawab, malaikat yang mengawalnya, dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Lalu seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai ke langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab, lalu kembalikanlah ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku diciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Robmu?" "Robku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku adalah Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Muhammad Rasulullah," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya, maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah pemuda yang tak dikenal, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah kamu ini?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit sosok malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya, seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah. Jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah terhadapmu." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Inilah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan nama yang terbuka ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkannya. Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijil di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah malaikat yang mendudukannya. Lalu tiba-tiba terdengarlah seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun tertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya disempitkan oleh Allah hingga tulang-tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir bertanya, "Siapakah kamu?" "Ini aku adalah dosa-dosamu." Jawabnya, "Janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Albani dalam kitab Ahkamul Jainis. Sahabat Busro Islami yang dirahmati Allah, itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perbanyaklah amal ibadah agar terbebas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.